Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Nabila dengan NIM 32121810113. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kimia di Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan metode pemisahan lanjut menggunakan size exclusion chromatography. Apa itu kromatografi eksklusi? Nama lain dari kromatografi eksklusi atau exclusion chromatography yang umum adalah ada size exclusion chromatography, ada gel permeation chromatography, dan yang terakhir ada gel filtration chromatography. Ketiga metode tersebut merupakan metode kromatografi yang menggunakan partikel berpori untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang berbeda. Penemu dari kromatografi eksklusi ini sendiri adalah Grant Henry Lath dan Colin R. Ruthven. Prinsip umum dari kromatografi eksklusi ini berdasarkan ukuran molekul pada sampel. Jadi molekul yang besar pada sampel akan dipisahkan dengan molekul yang kecil dalam sampel. Untuk lebih jelasnya, di sini ada ilustrasi prinsip dasar dari kromatografi eksklusi. Fasa diam yang digunakan dalam kromatografi eksklusi ini dapat berupa silika atau polimer yang bersifat berpori atau berporus, sehingga solut dapat melewati porus tersebut atau dia akan lewat di antara partikel dan berdifusi melalui fasa diam. Sedangkan fasa gerak pada kromatografi ini tidak terlalu berpengaruh, sehingga pelarut yang berlainan yang punya daya konsolvasi yang sama dapat menghasilkan hasil yang sama juga. Lalu, hal yang paling penting pada kromatografi eksklusi ini adalah pemilihan kolom. Pemilihan kolomnya yaitu ada satu gel setengah kaku, yang biasanya bahan dari gel setengah kaku ini seperti aseton, tetrahidrofluoran, dan sebagainya. Berat molekul yang lebih rendah dari 1000 sampai 100 dapat dipisahkan menggunakan si gel setengah kaku ini. Lalu yang kedua ada gel kemasan kaku. Gel kemasan kaku ini yang biasanya berbahan dari kaca atau silika. Keuntungannya dapat menghilangkan pembatasan laju aliran karena dapat dipakai pada tekanan yang tinggi. Tapi kekurangannya adalah adanya pengaruh absorban yang sering menyulitkan. Lalu, penggunaan larutan basa dengan pH lebih dari 7,5 dapat melarutkan kaca dan silika. Yang terakhir adalah gel lunak, yang gunanya untuk memisahkan polimer atau senyawa yang larut dalam air yang rentang berat molekulnya 10⁻² sampai 2,5 kali 10⁻7 dan pencirian atau pengkarakterisasikan protein dan enzim. Kekurangannya dari si gel lunak ini dapat diuraikan oleh bakteri yang dapat menyebabkan hilangnya kinerja kolom dan tidak dapat menahan tekanan lebih dari 150 C dan cenderung dia rapuh karena dia bentuknya lunak. Dan pemilihan fasa gerak di sini ada kloroform dengan disertai suhu pemakaiannya dan contoh sistem dari polimernya seperti fasa geraknya di sini ada kloroform, ada dimetilformamida, ada heksafluoroisopropanal, ada tetrahidrofuran, ada toluen, ada triklorobenzen. Nah, di sini juga dijelaskan suhu-suhu pemakaiannya serta contoh sistem polimer yang dipakai. Nah, di sini kita lanjut mekanisme dari kromatografi eksklusi itu seperti apa sih? Mekanismenya akan saya jelaskan.
Pertama-tama, buffer dipompa melewati kolom. Saat campuran molekul dan ion-ion yang terlarut dalam pelarut diaplikasikan pada ujung atas kolom, molekul-molekul yang lebih kecil didistribusikan melalui volume pelarut yang lebih besar daripada yang tersedia untuk molekul besarnya itu sendiri. Molekul yang lebih kecil dari ukuran pori dapat masuk ke dalam partikel dan karenanya memiliki jalur yang lebih panjang serta waktu transit yang lebih panjang juga. Seluruh molekul besar yang ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran yang kecil akan tertahan dan mereka akan dielusi secara bersamaan. Molekul yang dapat masuk ke dalam pori akan memiliki waktu tinggal rata-rata dalam partikel, tergantung dari bentuk serta ukuran molekulnya tersebut. Karena itu, molekul besar akan bergerak lebih cepat melewati kolom, dan dengan inilah campuran tersebut dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya. Di sini ada kelebihan dari kromatografi ekskusi. Yang pertama, pita-pita yang sempit. Yang kedua, waktu pemisahan yang pendek. Yang ketiga, waktu pemisahan yang cepat dan hasil yang baik. Yang keempat, tidak terjadi kehilangan cuplikan selama reaksi pemisahan. Yang kelima, hanya terjadi sedikit masalah dalam deaktivasi kolom. Yang keenam, frekuensi yang tajam serta sensitivitas yang baik. Yang ketujuh, bebas dari kehilangan sampel atau dengan kata lain, pelarut tidak berinteraksi dengan fase stasioner. Jadi, sampel aman. Yang terakhir, ada variasi larutan dapat diaplikasikan tanpa mengganggu proses filtrasi. Tapi ada juga kelemahan dari kromatografi eksklusi ini sendiri, yaitu satu, kapasitasnya terbatas, hanya ada sedikit pita yang dapat dihubungkan dengan kromatogram total. Lalu tidak dapat digunakan untuk cuplikan yang mempunyai ukuran hampir sama karena nanti akan sulit untuk memisahkannya. Lalu yang ketiga, prinsip pemisahan tidak seperti kromatografi lain. Jadi di sini prinsip dari si kromatografi eksklusi sendiri itu memisahkan berdasarkan ukuran partikel. Jadi berbeda seperti kromatografi yang lain yang notabene prinsipnya itu berdasarkan absorpsi atau penyerapan. Lalu yang ada aplikasi dari kromatografi eksklusi. Kromatografi eksklusi meliputi dapat mengestimasi berat molekul dari protein dan enzim biasanya. Lalu kromatografi gel ini sangat berguna untuk pemisahan spesies dengan berat molekul hingga kurang dari 2000, terutama yang tidak terionkan. Lalu kromatografi gel dapat digunakan untuk mendapatkan distribusi berat molekul dari polimer sintesis. Lalu campuran sederhana dapat dipisahkan secara mudah jika penyusun campuran itu memiliki berat molekul yang sangat berbeda. Lalu yang terakhir, mengetahui dengan cepat apakah cuplikan itu memiliki berat molekul rendah atau berat molekul tinggi. Jadi, pengaplikasian kromatografi eksklusi ini seringkali berkaitan dengan berat molekul, karena lihat dari prinsipnya itu tadi, dia pemisahannya berdasarkan berat molekul antara fasa gerak dan fasa diamnya. Nah, ini ada summary atau kesimpulan dari presentasi saya. Yang pertama, kromatografi eksklusi adalah pemisahan berbagai konstituen dengan meninjau perbedaan ukuran dan geometri molekul. Yang kedua, kromatografi eksklusi dikelompokkan dalam 3 kategori, diantaranya satu, teknik permeasi gel atau filtrasi gel. Yang kedua ada eksklus atau retardasi ion. Yang ketiga ada inorganic molecular sieve. Yang ketiga, teknik permeasi gel merupakan suatu teknik yang menguraikan campuran zat-zat sesuai dengan ukuran molekulnya. Yang keempat, ada eksklus dan retardasi ion adalah suatu proses untuk memisahkan materi ionik dari materi non-ionik didasari pada perbedaan distribusi pada kedua tipe zat pelarut
di antara fase resin, penukar ion, dan larutan air. Nah, yang keempat ini dia ada hubungannya dengan kromatografi yang penukar ion. Lalu yang kelima, ada inorganic molecular sieve, yaitu suatu saringan molekul untuk memisahkan gas dan molekul organik yang berukuran kecil. Ini berikut ini ada video cuplikan tentang analisa dari si size exclusion chromatography ini. Jadi di sini fasa diamnya itu ada Cefadex yang tadi berarti dia termasuk ke gel lunak. Nah, dan ini adalah kolomnya. Ini adalah sampel protein yang ingin dipisahkan. Buffer yang dipakai adalah trisacetat buffer. Nah, ini adalah proses penampungan fraksi yang dihasilkan dari pemisahan menggunakan metode exclusion chromatography. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.